berat, saling tarik ulur, apalagi masalah harta gono gini ya. Oh iya. Mas Angki kan anaknya Pak ini dan Bu ini. Apa kabar Mas? Gue nggak pernah tahu itu siapa. Kan dia rebahan bareng sama beberapa orang-orang yang sudah mati juga. Waduh. Di sebuah padang yang luas. Mati. Kanan kirinya dia orang-orang mati semua. Ceritanya gitu. Lalu dia dikasih kesempatan kedua. Ya udah, lu gue kasih kesempatan kedua, tapi harus bantuin banyak orang. Dengan apa? Punya mindset dalam diri kita bahwa kita harus yakin apa yang Tuhan sudah berikan ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi kita ke podcast misteri kita yang bisa dibilang hari ini nih, malam ini nih semua lagi pada nggak enak badan ya. Pada musim pancaroba. Tapi gue nggak mau ngebahas itu. Gue mau ngebahas saat ini nih yang lagi mau kita bahas. Salah satunya adalah cerita ataupun pengalaman kejadian dari seseorang yang mempunyai permasalahan di keluarganya. Penasaran? Ya. Tapi sebelumnya itu, gue mau memperkenalkan rekan-rekan gue yang bareng ngebahas podcast di kali ini. Ya, sebelah kiri gue udah ada Tari. Halo, aku Tari. Dan yang di situ, Hai, ketemu lagi, aku Ica. nah, cakep-cakep kan, termasuk gue, ya kan. Kalau lu ngeliat pada terus penonton, jadi demek gue ya kan. Tapi sebelumnya gue juga mau ingetin beribu-ribu kali tolong bahwa jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke saudara, ke teman-teman, pokoknya ke rekan-rekan kalian semua biar channel kita makin berkembang. berkembang. Banget. Terus juga kita karena UMKM baru merintis, kita juga membuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada produk atau yang mau ngiklan UMKM juga kolaborasi ke channel ini melalui Di bawah ini ya, kalau misalnya ada mau share untuk video-video horor ataupun pengalaman pribadi, cerita-cerita, boleh banget kok masukannya semua. Bisa dikirim melalui email ataupun chat langsung ke kita. betul. Yang mau iklan, endorse, boleh banget kita terima. Yang mau kita undang juga ngebagi ceritanya bisa menghubungi WA atau email Iya. yang ada di kolom deskripsi menghubungi daripada admin. Benar. Dan pemirsa podcast di rumah ataupun dimanapun berada, kali ini gue mau ngundang narasumber yang sebenarnya kalian tuh tahu nggak bahwa yang mau gue undang ini juga tinggalnya di Tangerang Selatan. Deket lah ya, masih deket. Itu mah tinggal ngesot aja kali. Insot ya. Walaupun gue aku ngomong kayak gitu, kalian tahu nggak bahwa di Tangerang Selatan tuh ada studio bagus loh. Apa tuh? Boleh dong rekomendasinya. Nah, namanya Studio Lanos. Lanos Studio. Aku tahu. Ya kan, kita disupport dan kita benar-benar didukung banget sama Benar. Lanos Studio. Pokoknya di sini tuh banyak promo yang mau juga podcast, ngadain diskusi ataupun apa, bisa ya langsung. Benar. Di sini juga selain tempatnya juga cozy, pokoknya semua peralatan itu wah lengkap deh. Kru-krunya Betul. asik-asik. Enak. Pokoknya berbeda dah dengan Harga yang juga lain. masih available banget Ya, lah. Banyak pokoknya di promo, Tangerang banyak Selatan. banget. Iya, betul. Banyak promonya. Banyak promo-promo Benar. juga. Oke, langsung aja ya. Oke. Mungkin Siapa kalian tuh? bertanya-tanya, misteri sekali nih. Seperti podcast kita undang aja nih. Kayaknya masih di luar. Oke. Ya Panggil kan? dong. Tunggu. Aku mesti harus terawang dulu. Gesek dulu ya. Nggak ada airnya. Beneran ada airnya ya kan. Wah, ini bukan gimmick, ini beneran ada airnya ini Gimana? ya kan. Luar biasa ya kan, ternyata ada airnya. Tidak Aduh. di setting-setting seperti narasumber kita.
tidak disetting-setting seperti narasumber kita mempunyai cerita, pengalaman, kejadian nyata. Kita sambut aja Oke. bintang tamu narasumber kita. Itu dia. Oh my god, ketemu lagi dong. Ah, ya Mas kan. Ruben lagi, Aduh, ya. Mbak Tari lagi, Nggak bosan kan lihat kita? Kak Ica lagi. Tapi nggak bosen dong kalau kita. Jadi gini, sebetulnya tadi tiba-tiba Mas Ruben nelfon dengan mendadak. Apa tuh? Ki tolongin bantuin gua ke Studio Lanus di Tangerang Selatan. Kenapa gitu? Bantuin angkat barang ini itu. Kan katanya Studio Lanus banyak krunya. Sofanya empuk. Duh, Enggak banyak sih. Yang banyak kan studio sebelah. Close the door. wow. Tapi kan berarti gue nyampe sini mau diapain gua, Mas? Betul. Mau ngapain lagi? Mau di roasting. Mau di roasting, ya kan? Tapi makasih Mas Ruben, aku udah dikasih makan tadi. Studio lu apa? Mic lu naikin. Hup. Oke. Biar Biar asik. enak suaranya. Anggap ini kayak di Pothub. Bagus ya suaranya. Bagus. Bagus kok jelas. Studio mana? Iya. Lanos. Jangan lupa. Saya Oke. Angki 20 Pokoknya jilat-jilat aja, jilat-jilat aja ya kan. Siapa Mumpung masih jomblo Iya, mungkin. di endorse juga malah Lanos nanti. Ada, tolong di-cut aja. Oke, Ki lu sehat nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi tadi, Pancaroba nih panas nih. iya, opening lu kenapa tadi? Lu sakit? Sakit gua nggak kayak batuk pilek nih kayak pilek. Nih makanya tadi gua pikir ada nggak ada air ya, ternyata ada bener karena sebelumnya kalau gua main-main gimmick doang ada air ya bener. Produser gua emang aneh tuh, dia bener-bener ngerjain gua tuh gitu kan. Kamu ya, masa enggak ada? Iya, nah itu baru Masih nggak ada. kosong, itu baru Iya. nggak ada. Tapi kita juga terima kasih ya Ki ya, lu udah gua undang lagi ke sini. Ya, setelah Kita berapa waktu lalu ya? Iya, udah gua lama pikir kita tuh nggak ketemu gantung ya. ya, gantung dia punya cerita lagi loh Cak tadi. Iya. Betul. Ternyata ya. Penasaran. Iya, Penasaran banget. tadi belum di spoiler kan ya sama Mas Angki ya soal ceritanya ya. Oh iya. Oke. Oh, iya deh. Cerita dong. Pokoknya sebelum lu cerita, lu elus dulu nih, gimmick depan nih ya kan, iya. Ini kan bu, Lambung kalau lah, kalau hati-hati. kalau Ada peramal, digerak loh kalau kepalanya. peramal kan itu apa namanya, yang gypsy Ada gitu ya, api, lampu, lampu Editor, gypsy gitu. edited ya. Iya kan, gypsy gitu ya kan. Kalau peramal, tapi kalau ini ya anggap aja kesannya horor gitu, kepala ya kan. Entah kepala siapa ini nempel. Iya. Kayak jigsaw ya, film jigsaw. Oke, Ki, Takut, ya. langsung aja. Kayaknya gue masih penasaran sama cerita lo yang dulu sempat mengganggu ataupun bisa dibilang annoying untuk keluarga lo. Dan ini Apa tuh? terjadi internal, ya kan? Maksudnya internal eksternal. Ada dari pihak luar dan dari pihak lo juga. Maksudnya di keluarga inti lo, walaupun ini cerita mungkin sudah lama ya, tapi nggak ada salahnya juga yang gue dengar juga lo sampai sekarang nggak bisa lupain cerita ini. Apa tuh, Penasaran Kak? kan Cak? Oh, iya, Tari? iya, iya. Penasaran Silakan. Ya oke. Intronya gini deh, berarti ya teman-teman ya. Kalau oke, aku merupakan anak broken home. Oh iya. oke. Ya gitu ya. Maaf, maaf. Nah, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini kita bakal bahas nih. Cuman posisinya kalau misalnya kita pikir ya, udah lumayan lama sih. Udah lumayan lama kejadian ini kan di tahun 2022. Sekarang udah 2026. Ya, berarti masih ya. zaman-zaman Pandemi COVID lah ya. Pendekatan pandemi. Iya gitu. Cuman usut punya usut. Gini, jadi Apa tuh? seperti yang kemarin-kemarin, gue ini orangnya masih lumayan skeptis ya. Ya. Cuman kok makin ke sininya kayak gue tuh mulai banyak kayak yang waktu gue ceritain di episode lalu waktu terakhir di sini. Ngalamin kan. langsung jadinya. Iya, beberapa kali ngalamin langsung. Cuman kok ya sekarang kondisinya kok makin nih, makin ada yang kelihatan gitu. Kalau misalkan lu bisa nginget ya di episode yang kemarin yang waktu Iya. gue cerita, itu kan gue punya nyokap gue punya temen yang Iya, yang bisa iya. ini ya. iya Smart doanya people. cukup smart people. Smart Oh. people. Yang doanya bisa Iya, dijabah. Iya, doanya doanya juga. cukup The manjur prayer, the gitu. prayer. Jadi pertama gini, jadi selama di tahun 2022 itu proses perceraiannya ini kan kondisinya tuh sangat-sangat berat, saling tarik ulur, apalagi masalah
harta gono gini ya. Oh iya. Gitu. Dan bokap gue itu merupakan orang yang pride-nya cukup tinggi. Gitu. Dimana dia tuh sebetulnya nggak pengen hal ini terjadi gitu loh. Nah, makin kesini, gue tuh sebetulnya karena sering ikut lah sama nyokap gue dan temennya itu, makin banyak hal-hal yang kebuka. Seperti apa tuh Kak contohnya? Jadi ada beberapa runtutan kejadian. Gue ceritain dari yang paling awal dulu ya. Iya. Bokap gue ini kayaknya, gue nggak tahu dia bentuknya apa, tapi dia punya sesuatu yang dia pegang. Wow. Oke. Tabungan apa deposito? Tabanas. Beda. Maksudnya pegangan itu dalam bentuk sudah lama kah atau memang baru-baru ini dia mulai bawa ada pegangan seperti itu? Nah, ini kayaknya udah diwariskan. Iya Iya. Pernah dengar juga sih yang kayak gitu cerita. Nah, gue nggak tahu tuh. Maksudnya kalau misalkan diwarisin gitu, biasanya kan namanya kita punya pegangan sesuatu, itu kan artinya kan harus di maintain ya. Iya, Betul. masih jaga Ya, biasanya. maintenance jaga. Maksudnya kayak gue ngobrol sama lu, kalau misalnya berapa kali nggak ketemu juga mungkin kan udah nggak kenal. Mungkin bukan nggak kenal ya, tapi nggak update kan gitu. Itu Nggak mungkin ke-bonding ya. iya gitu. Kayak loh. software-nya diupdate ya. Itu. Nah, gue nggak tahu tuh maksudnya apa yang terjadi sama bokap gue dan pegangannya ini, posisinya bokap gue itu kan juga lumayan percaya dengan beberapa praktis-praktis alternatif. Gitu. Jadi bokap gue ini posisinya di kantor dulu lumayan baik ya, lumayan baik, tinggi gitu. Tapi ternyata setelah gue telusurin, naiknya nggak semerta-merta karena kemampuan dia sendiri. Video. Gitu. Ada pegangan-pegangan yang dia bawa. Sampai berapa kali gue pun nggak cuman konsul ke temennya nyokap gue itu, gue konsul juga ke temen gue juga yang punya kemampuan untuk melihat itu. Mas Ruben kayaknya tahu. Oh berarti lu nyari perbandingan ya, nyari comparing. Nah iya, karena kan balik lagi, gue nih orangnya bukan yang langsung gampang percaya kalau misalkan diomongin sesuatu kayak, oh itu pegangan, oh itu. Jadi lu nggak berani ngambil validasi sebelum lu ada interaksi dulu gitu. Ya iyalah, gue pikir tuh apa coba kayak aura-aura gitu tuh kayak cuman gelang mood yang bisa Dan berubah warna. cincin batu itu iya. kan kadang suka ada yang diisi gitu nggak sih? Bilang Boro-boro. keseimbangan. Boro-boro mikir bisa diisi. Tahu kan cincin yang kalau misalkan lagi marah terus warnanya merah gitu. Cincin-cincin apa namanya? Cincin-cincin hadiah dari museum gitu. Iya. Kita kan ngertinya gitu. Ngapain batu kok ada nilainya apa segala macam gitu-gitu. Tapi ternyata bokap gua meyakini dan melakukan hal itu, menjaga hal itu gitu loh. Dan posisinya ini udah berlangsung dari sekian lama. Ketahuannya baru. Dari lu masih kecil bahkan sebelum broken home atau. Itu. Oh. Jadi bokap gue ini dia seorang yang ambisius. Kalau ngejar karir itu dia pokoknya harus dapat. Apapun caranya. Salah satunya pakai cara yang kayak gitu-gitu. Pernah kok berapa kali zamannya gue masih tinggal bareng sama keluarga gue, itu zaman gue masih SMA kali ya. Dia ngundang orang ke rumah. Entah kenapa nggak boleh diganggu gitu loh. Pokoknya kalau misalkan kalian mau keluar, misalkan ke Mau lewat atau gimana gitu? Iya, ngomong ke gue, ke nyokap atau ke siapapun gitu. Kalian kalau misalkan mau di luar nggak apa-apa. Maksudnya jangan ganggu sesi gue nih. Karena sesinya mostly meditasi. Sebetulnya kalau misalkan dari apa yang gue pelajarin, meditasi itu kan juga melatih fokus. Cuman gue nggak ngerti nih, kenapa tiap kelar meditasi dia itu, ini bagian skeptis gue adalah dia itu ngejual air yang didoain. Satu galon loh kadang di rumah itu bener-bener sampai penuh air yang nggak bisa kita konsum. Khusus buat bokap gue, dia minum tiap setelah sholat. Dia minum tiap setelah sholat tahajud, dia minum setelah sholat subuh, dia minum sebelum dia berangkat, dan sebelum minum dia pasti baca sesuatu dulu. Kayak air jam-jam Di ya. air itu ya. Lah iya. Digalonin gitu ya. Sebentar, aku mau nanya nih. Itu airnya bokap kakak yang bikin sendiri atau beli dari Beli. Kayak dari didoain gitu. yang doain kak bokap kakak sendiri. Temen-temennya itu ya. Oh enggak. Yang doain itu temannya bapak gua. Iya, teman-teman yang datang. Dipanggil itu. Oh, yang diundang ke rumah itu ya. Iya.
Oh, gue sampai mau batuk ceritanya. Nggak ada, kayak keselak ya. Nah, udah mah begitu ya. Maksudnya gini, pernah lihat air aqua berlumut? Sorry, Pernah. lihat air mineral berlumut? Air mineral Belum. Air mineral di galon ada lumut ya? nggak Belum. ada Biasanya sih. yang berlumut tuh di toren-toren air atas tuh sekarang ada lumut. Kalau udah lama banget bisa Ember, jadi. di ember. Iya, kalau misalnya baru berlumut kayaknya nggak masuk. Jarang. Itu yang terjadi. Beberapa Tapi kali. masih disegel. Enggak. Itu jadi cuman pakai galon doang, nggak tahu airnya dari mana sumbernya, diisi ulang, dibacain doa, habis gitu ya. Kadang kan nggak habis langsung ya, karena kan Iya. yang minum kan Diminum dikit-dikit biasanya. iya bapak gue doang. Dan posisinya apa? Ya air itu tiba-tiba kadang mesti kita buang karena berlumut, ya kan nggak aman buat konsumsi. Iya. Malah Gitu. jadi penyakit Tidak jatuhnya. sanitasinya kurang baik juga ya. Nah, itu cuman bagian dari yang meditasi. Itu menurut gue masih level paling bawah gitu. Ya meditasi oke lah, tapi ngapain jualan air gitu loh? Buat apa fungsinya? Udah gitu dia juga nggak tahu ya apakah dia juga bisa ngebantu untuk kita beli sesuatu kayak pegangan-pegangan lain, kita nggak ngerti. Nah yang kedua, bokap gue tuh jadi gini. Waktu dia lagi ada masa-masanya pekerjaannya dia lagi agak limbung, Sorry, tahu nggak limbung apa? Nggak tahu. Limbung Tempat apa? numbuk padi. Limbung itu mah lumbung. Limbung apa? Limbung itu kayak Lembur nggak sih atau? nggak imbang. gimana ya? Apa? Kayak Goyang. geliyang lah, atau goyang atau nggak stabil, nggak Goyang. labil gitu Iya, limbung. iya. Itu Tapi aja lagi nggak menentu. bahasa oke. Meksiko kalau nggak salah ya. Gitu. Bahasa Jawa kali. Compadre. Tapi gini, lagi nggak menentu karirnya. Dia itu minta pertolongan juga. Jadi bokap gua pernah menjadi donatur untuk mendirikan sebuah masjid. Oke. Oh, bagus dong. Bagus. Charity, Bagus. amal kebajikan. Barokah kan jadinya. Bagus sih, tapi dalam jangka panjangnya ternyata ustadz-ustadznya itu Menjualkan minuman seperti itu juga? enggak. Oh, enggak. Plot twistnya beda. Mereka ngebantuin bapak gua untuk melihat apa yang akan terjadi dalam waktu ke depan atau melihat kira-kira bakal gimana nih situasinya melalui sebuah bejana berisi air Ah, bisa ya? gitu. Kok- Gimana tuh? Dan bokap gue jujur aja, mohon maaf ya pak, bokap gue ini takut banget sama mereka. Takut. Jadi Nurut. nurut, iya. Oh, nurut. Kalau Manut. misalkan nggak nurut, kedepannya akan terjadi sesuatu. Udah disuggest, udah didoktrin kayak gitu Ada ya. yang Ya. dipegang nggak sih sampai takut begitu? Iya. Tapi Mungkin ada sesuatu rahasia yang dipegang makanya jadi takut. betul, harusnya kayak gitu kan. Cuman nih setelah karirnya dia naik karena dibantu sama ustadz-ustadznya itu. Ini bukan berarti kita ngomongin satu golongan tertentu ya. Iya. Tapi maksudnya emang praktis itu emang nggak wajar banget buat gua gitu loh. Pokoknya ada oknum tertentu lah ya. Iya, gitu loh. Nah, itu tuh dikasih lihat ternyata karirnya dia naik. Memang naik cepet. Bisa ya begitu. Jadi C-level. Ah. Chief. Ya kan? Di sebuah perusahaan di Jakarta. Yang nggak kecil-kecil banget gitu loh. Nah, itu terusnya dia karirnya naik. Yang terjadi adalah dia congkak. Oh, sombong. Sombong Tinggi. dia, tinggi dia. Ternyata di kantornya dia, ini dari source yang gue dengar adalah ada orang lain yang juga ngincar Posisinya. posisinya, Oh. tapi Ada dia yang iri lah ya. ada yang iri, pakai pegangan juga, yang mana katanya lebih kuat daripada pegangannya bokap. Oke. Tuh, itu tuh terkait dengan hal itu, gua nggak pernah tahu kenapa, tapi yang gue lihat, jadi bokap gue ini 2 bersaudara, gue punya Pak D, Iya, jadi kakak ya. paman lah ya. Jadi gini, sampai mana tadi gue takutnya diapain sama bokap gue nih. Nah, jadi ada yang lebih kuat lagi. Iya. Apa tuh? Ada yang lebih kuat lagi, pegangannya ngincer posisi yang sama. Dengan demikian, bokap gua jadi harus ngambil source yang tambahan dong. Oh, oke, Itulah oke, tadi oke. kenapa gue bilang Pak D gua. Pak D gua sampai detik ini, walau alam dia mungkin masih sehat ya, karena gue nggak komunikasian lagi. Belum nikah. Di daerah, di Jawa. Nggak, masih di Jakarta juga. Oh, di Jawa juga. Iya, nggak belum nikah. Dia kenapa tuh kalau boleh tahu belum nikah? Apa karena
mungkin suatu syarat untuk yang mungkin memperdalam ilmunya, atau mungkin Ya, memang relate-nya Iya. dengan ilmu, atau memang prinsip hidupnya memang atau memang keadaannya mungkin dia memang tidak mau gitu. Dari kacamata gue, Nah, Pak D gue tuh dulu badannya tuh jauh lebih tegap daripada bokap. Pak D gue tuh tinggi, maksudnya juga perawakannya tuh Ganteng. pokoknya Iya. kayak pewayangan mah Bima begitu ya. Bima, iya kayak Bima. Maksudnya kalem, maksudnya juga berpikirnya juga bagus, dan dia juga sempat jadi ini kok, dia sempat posisinya cukup tinggi di sebuah perusahaan BUMN. Wow. Itu. Cuman kok makin kesini, ketika gue kan beberapa minggu lalu tuh bokap gue datang ke satu acara pernikahan anak dari temennya, Iya. Oke. yang mana kenal juga sama Pak D gue. Pak D gue sama bokap gue datang ke satu lokasi. Betul. Pas gue lihat fotonya, bokap gue lebih seger buger banget dibandingin Pak D gue. Pak D gue tuh rasanya kayak sepuh, udah sepuh banget, kayak udah nggak kuat jalan. Udah lah, nggak aktif gitu. lagi lah ya. Iya, ini kok beda banget dari tampilan apa? Dari Yang tampilan sebelumnya, yang masih seger gitu. Iya, gitu loh. Ini beda banget, kayak ada yang nggak lazim. Mukanya kok pucat. Jaraknya kan jauh gak sih dari yang sebelum kamu pikir masih seger sampai yang sekarang mungkin dalam keadaan yang kurang fit? Mungkin dalam kurun waktu 4 tahun ya. Harusnya kan nggak ini ya. Iya. Harusnya kan nggak terlalu jauh ya. Gitu loh. Kesehatan, maksudnya dalam jangka waktu 4 tahun mungkin banyak perubahan. Tapi maksudnya kalau misalnya memang dia beneran sakit, kelihatan gitu loh. Ini Apa enggak. dia punya komorbid ke medis gitu udah dites? Jujur enggak, Mas Ruben. Maksudnya dia tuh masih seperti tampilan orang biasa. Cuman kalau misalkan kata orang-orang sekarang ya, auranya nggak ada. Kosong, kayak Jangan-jangan kosong Kayak gitu. kosong. Energinya diserap. Bisa Bener. jadi. Bisa jadi. Pegangannya Jadi kemakan kayak tumbal diri sendiri gak sih? hampir benar. Tapi dia intinya yang gua mau tekankan, dia emang nggak punya penyakit medis ya gitu. Enggak. Tapi maksudnya bawaan tuh mungkin karena keluarga gue ada penyakit jantung mungkin. Iya, iya, iya. Gue kan ngertinya ke sana. Iya. Tapi setelah dibacain sama temen gue yang punya kemampuan untuk melihat itu, Apa tuh? wah ini pegangannya Pak Delu diambil sama bokap lu. Lah, Oh, Bisa begitu ya. Ternyata bokap gue melakukan satu praktis di mana kayak gue ambil ya, gitu. Diambil, dia pakai supaya yang di kantornya tadi posisinya sama-sama tinggi itu dia biar sejajar nih. Tapi ternyata kalau dari kata temen gue yang bisa ngeliatin itu sebetulnya jebakan. Jadi bokap gue udah punya pegangan ini, dia jaga, terus ternyata dijatuhin. lah, Jadi dari holding perusahaannya dia di cut off. di cut off. Iya. Iya, iya. Dengan demikian bokap gue nggak punya penghasilan dong. Ketika nggak punya penghasilan, dia nggak bisa bergaya hidup seperti layaknya Sebelumnya. kemarin. Dan dengan demikian artinya tidak di-maintain seperti yang tadi gue bilang di awal. Tidak ada maintenance terhadap apa pegangannya dia. Jadi sekarang gue dikasih tahu tuh sama temen gue, Mas, Ki, kayaknya bokap lu nyariin elu banget gitu. Gue berdua bersaudara. Tapi yang dicariin selalu yang ditelepon, yang dihubungin lewat email, lewat LinkedIn, lewat segala macam platform sosial media yang ada. Bahkan lu tahu nggak, Mas? Facebook gue sering banget kedapetan orang ngechat random. Jadi gue punya motor klasik, gue kan ikut forumnya. Iya, komunitas ya. Komunitas. Maksudnya gue ikut forumnya, terus tiba-tiba gue komen dong di situ, nanya sesuatu A, B, C, D, F, G. Tiba-tiba ada yang nge-message gue, Mas, kamu, Mas Angki kan anaknya Pak ini dan Bu ini. Apa kabar, Mas? Gue nggak pernah tahu itu siapa. jangan-jangan buzzer bokap lu kali. Bisa? Nyariin sampai Keberadaan segitunya ya. lu, Ki. Bisa jadi. Lu tahu nggak, Mas? Zaman dulu gue masih belum bekerja, kan beberapa waktu lalu gue kerja di kantor lain juga. Gue pakai third party lah, atau enggak maksudnya kontrak orang ketiga kan. Gue ini ada apa, jasa, ada kantor jasanya yang nyediain kontrak gue. Orangnya ditanya, Mas, kamu bener putranya Pak ini enggak gitu? Kenapa? Iya, ini bapak ini yang mana itu Pak D gue nyariin, Mas, posisi dia cukup tinggi di BUMN yang ngurusin kesejahteraan karyawan. Oke. Ya, tahu lah ya. Tahu. Cukup tinggi tuh waktu itu. Dia nyariin.
Tapi gue bilang, aduh mas, kalau bisa bilang aja belum ketemu, belum dibales, belum apa. Saking kuatnya posisi padi gue waktu itu, kayaknya itu orang juga di cut off. Oh. Tapi intinya gue dicariin abis, nggak tahu kenapa. Buset. Semenjak udah cerai. Ngalahin Matel ya. Makanya DC ya. Iya, iya. Ngalahin DC sama Matel nyariin dia. Tapi sebenarnya logikanya tuh Tujuannya kalau misalnya nyariin anaknya kan sebenarnya gampang loh. Kita kan bisa ngehubungin mungkin mantan pasangan atau mungkin datangin rumah itu yang kayak sebelumnya. Cuman pinternya gue adalah gue blok semuanya. Memang sengaja karena gue berusaha untuk memutus mata rantainya. Karena disinyalir bokap gue nyari gue buat apa? Buat Tumbal pindahin. Aduh. Jadi tumbal lagi. Serem juga. Itu Tapi kalau dia. dari pihak ibu gimana? Gini, kalau pihak ibu itu orang yang religiusnya kuat. Oke. Terlepas dari apa yang dia percaya ya saat ini. Tapi dia kan punya teman yang pendoa itu ya. Sejauh ini kita selalu bukan minta doa, tapi kita berdoa bersama gitu loh. Dan waktu zaman gua masih belum tinggal bareng sama nyokap gua, inilah nyokap gua tinggal di sebuah apartemen lah. Ngundang temennya untuk berdoa karena waktu itu mau proses untuk Pisah itu. pisah. Itu berdoa. Tapi kok ya gini nih maksudnya, gue mohon maaf ya, ini ada contoh kan? Ini kelihatan nggak ya? Ini sampai begini. Oh, Insecure. kayaknya bukan angin ya. Bukan Kayaknya angin. emang udah ada yang gerakin gitu. Kalau angin kan biasanya Nggak, cuman sorry maksudnya selir gitu. maksudnya bukan syukur dalam istilah itu namanya poltergeist bukan? Hampir mirip kayak poltergeist, Hampir kayak mirip barang poltergeist. jatuh apa segala macam. itu? Tapi ini posisinya hanya ketika pas lagi berdoa itu aja. Jadi kayak apa yang dipegang sama bokap gue merasa terganggu nggak sih? keganggu gitu loh. Jadi kayak ini ya. Ganggu. Iya, dia kayak merasa terganggu. Jadi gimana caranya biar berhenti itu doa gitu Nah kan? itu dia Kak Ica. Maksudnya posisinya mungkin gue bisa bilang kekuatan ya. Iya. Kekuatannya Kayak temen- beradu gitu. beradu dan mereka dari sama-sama doa, kuat dari gitu. Kalau misalkan kembali sedikit dari apa yang gue ceritain di episode lalu ya, itu gue lupa cerita. Sebetulnya salah satu doa yang disebutkan adalah bakar semua pengaruh buruk bla 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 bla. Ada kalimat bakar. peninggalan mungkin kan yang berhubungan dengan ini kali ya. Iya, tapi maksudnya gini, kalau misalkan doanya udah kayak nyebutin kalimat kayak gitu, bakar, habiskan apa gini, itu kan artinya kita ngelawan kan, ngelawan Fight. pengaruh buruk dengan doa tersebut. Nggak lama habis selesai dia doa, dia kan nyebutin firman. Nah, ini kan dia biasa nyebutin firmannya itu mungkin berupa ayat atau berupa vision gitu. Visionnya adalah ini selalu ya setiap selesai berdoa ya sama temennya nyokap ini, Angki aku melihatnya kamu ada amplop. Oh itu waktu gue nyari-nyari kerja ya waktu itu ya. Oh amplop itu pertandanya apa? Ternyata 3 bulan kemudian gue dapat tawaran kerja. Atau misalkan dia view-nya adalah visionnya adalah kita berkumpul sama-sama saling bergandengan tangan dan tersenyum. Ternyata itu yang terjadi setelah proses perceraian. Damai lah jadinya ya. Damai gitu Langsung loh. damai gitu. Gua dan adik gua dan nyokap gua kita hidup dalam posisi yang tidak Damai. tertekan. Kayak ngeplong begitu Plong. aja gitu, udah Plong nggak ada banget, beban. jujur. Bener, paham. Itu jujur banget. Dan maksudnya gini, kalau misalkan doanya terlalu kuat atau lawan yang didoain terlalu kuat, setelah doa dia buru-buru, aku mohon izin ya Angki, aku harus ke kamar mandi, aku nggak kuat nih mules. Iya. Pasti begitu. Itu nggak cuma sekali 2 kali. Itu pengalaman gua. Nyokap itu punya orang juga yang biasa punya tenaga dalam untuk melalui pijat ya. Biasa pernah nggak kayak dipijat gitu, tapi dia mijat itu nggak kencang, Tapi sakit rasanya. tapi itu sembuh. Mana tuh? Abis jatuh dari motor tangan biru semua gitu kan, biru gitu kan. Tapi setelah dipijat nih, ya, mijat itu cuma gini doang kok. Ya kadang kayak tenaga dalam mereka Tenaga makainya. dalam. Dia Tisu kadang tisu dijadiin media juga tisu diginin doang ataupun apa, sakit gitu. Nah, itu dia Mas. Dia setelah mijit itu pasti ke kamar mandi. Lama sejam. Pup kali Karena ya. kayak Ya itu. Nyerap kayak energi nyerap jahat energi ya. dia Iya, gitu. kurang lebih kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya orang itu nggak kuat nerima tuh malah dia ke dia gitu, malah sakit. Kalau orang-orang yang punya tenaga dalam yang gua ngerti, yang gua kenal,
sehabis melakukan sesuatu, habis ngedoain, itu tiba-tiba kamar mandi. Iya. Ngebuang lah kasarnya. Mm-mm. Oh gitu ya, dan memang nggak lama. Tiba-tiba pasti kayak habis jatuh waktu itu, nggak lama, sehari 2 hari kemudian tangan gue yang tadinya biru, bengkak, peredaran darah nggak jalan, lancar. Disedot sama dia itu Disedot. penyakitnya. Kadang kayak kita kayak diurut aja, kita nggak ngerasain kan yang ngurut malah masuk angin. Oh iya. Aing maung. Kayak anginnya pindah gitu ya. Iya. Tapi itu medis loh, di Reiki, terus totok apa namanya? Totok ataupun akupuntur itu sebenarnya medis itu. Masuk ke medis. Masuk ke medis ya. Sebenarnya. Cuman gue terus nggak ngerti masalahnya gini mas, yang salah satu yang tadi gue ceritain itu orangnya dia punya tenaga dalam setelah dia mendapatkan hikmatnya adalah dia sempat mati suri Aduh. Banyak banget kayaknya yang sehari 2 hari gitu. Dia intinya cuman apa yang dimimpikan dia adalah dia ngerasa kalau misalkan dia rebahan bareng sama beberapa orang-orang yang sudah mati juga. waduh. Di sebuah padang yang luas. Mati. Kanan kirinya dia orang-orang mati semua. Ceritanya gitu. Lalu dia dikasih kesempatan kedua. Ya udah, lu gue kasih kesempatan kedua tapi harus bantuin banyak orang. Dengan apa? Medis. Dengan dia amalannya bisa iya dapat kemampuan yang kayak gitu dapat spesial, amanah. orang spesial. Gitu. Nah, temen nyokap gue itu juga kalau misalkan ngasih firman itu ini ya, dia nggak langsung keluar dan ngasal, pasti sesuatu gitu loh. Waktu nyokap dan bokap gue saling ribut di rumah, Konfrontasi lah ya. konfrontasi, firman-firman yang dia keluarin itu salah satunya gini, misalkan Angki firman hari ini adalah Amsal 12 pasal 2. Apa tuh Ternyata isinya? isinya adalah raja yang baik akan diperlihatkan bagaimana cara orang-orang fasik bekerja dan akan menggerusnya berulang kali. Ayo. Itu. Jadi Maksudnya apa itu? ya? Harusnya Tari apa dong? Itu kan beda kayaknya Kak. orang-orang fasik tuh kayak gini, Mas. Kita udah tahu kalau misalnya ini salah, tapi masih dikerjain. Masih dilakukan. Orang udah tahu itu korupsi, tapi masih tetap aja korupsi. Merajalela. Lebih ke Gitu. bengong nggak sih? Udah diiniin tapi tetap diakuin gitu. Itu kan terusnya itu lama prosesnya sampai akhirnya itu bener-bener bersih. Rumah gue juga didoain lagi, dibersihin lagi. Terus gue baru balik tinggal di rumah itu, di rumah keluarga gue tanpa ada bokap. Tadinya tuh panas. Hawanya panas ya. Panas. Akhirnya kita kan nyokap gini ya, berasanya kayak, aduh masih ada fotonya bapak, turunin aja deh gitu. Ya udah, gue bantuin turunin dong, turun. Pluk. Dari belakang foto tiba-tiba ini mas, lu mesti lihat mas. Apa tuh? Oh iya, Dari pemirsa belakang kita juga bawa Ntar ditampilin gitu. dokumentasi asli dari narasumber. Jujur, ini gue foto ya, soalnya gue nggak berani. Ini kan awalnya dilibet tisu gitu. Ini apa sih mas? Coba Cak Tari lihat itu. Oh ini kayak dibungkus Nanti ini. gambarnya di situ ya guys. Tulisannya? Oh iya, itu bahasa Arab ya. Tulisan bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi gue yakin biasanya banget bahasa Jawa ya, tapi ini sekarang bahasa Arab. itu Tapi dia. dibuka nggak? Sempet dibuka Tapi- nggak? Nah, tunggu Tapi kan kalau dulu. misalnya yang kayak begini tuh kalau dibuka tuh bahaya. Tunggu dulu, betul juga. Mungkin Angki punya jawaban sendiri untuk pertanyaan Oke. kamu. Silakan Angki. Silakan. Gue kan oke. Namanya gue melihat benda asing di rumah, nggak mau gue pegang langsung. Iya, kan. Apapun itu, apalagi bom ya. Gue ngambil sumpit, Hmm. gue pegang, Ah, gue gunting, habis itu gue bongkar, baru tuh kebuka tuh, set. Apa itu isinya? Apa sih ya tulisan-tulisan Arab gitu? Apakah itu sebut dengan raja? Raja. mantra ya. Mantra. Iya, Ah, mana mantra. Udah gitu dipasangnya, diselipin di belakang foto keluarga gua. Foto yang bareng, foto bareng. Bareng. Iya, foto keluarga lengkap berarti jadinya. disuruh pisah atau gimana itu? Kayaknya justru bokap gua mengupayakan sesuatu. biar Gabung terus nggak sih gitu? Iya. Gimana cara makanya ditaruh di iya, belakang iya. foto keluarga gitu. Biar nempel terus Iya. gitu aja ya. Dan berarti bokap kakak sendiri yang naruh itu. Gue nggak berani komen. Apakah itu orang suruhannya dia? Enggak ada CCTV Ki. Enggak mas.
nggak punya. Gue maksudnya gini, gue memang kerja di bidang IT dan gue ngerasa gini, gue punya pendapat kalau misalkan lu punya CCTV sebaiknya nggak dipasang di dalam rumah. Ya itu kan zona privasi lu kan. Iya. Betul. Di luar benar gitu. Iya. Nah posisinya kita jadi nggak tahu siapa yang masang ini, gitu loh. Bukan jadi takut dan langsung nggak gimana ya. Tapi kan gue bongkar di dalamnya tuh ada bawang putih. Bawang putih. Apa tuh maksudnya? Pakai kayak lengkuas nggak ada, saus nggak ada nih kata Iya, Pak biar produser ya. biar kan? bisa Saus, iya, lengkuas, ya kan? biar sekalian Saya Mas gemas. buat bumbu masak gitu loh. Oh iya sih. Tapi Iya kan, tapi sekalian ya. sebelum itu aku mau jelasin dulu ya, bukan jelasin ya, bahwa raja atau buhul tuh memang berasal dari Arab. Ya tarik lagi sejarah singkat bahwa Arab Saudi sebelum Islam masuk memang Emang udah ada tuh menyembah sebenarnya dari- berhala, makanya nabi-nabi pada turun di Jazirah Arab. Jadi Oh, iya. Masuk tidak akal. semua memang kalimat-kalimat daripada Al-Quran itu ya mungkin karena itu bahasanya Arab, karena turun di Arab itu memang diartikan ada yang baik yang di Al-Quran dan yang tidak baik itu juga digunakan sebagai mediasi untuk menyakiti atau jahat kepada sesama. Itu. Jadi dari zaman dulu pun sebenarnya ilmu hitam tuh udah ada. Betul. Dari zaman Nabi pun Iya, udah makanya ada. Islam turun di Arab. Kalau Islam turunnya di Yunani, bahasanya Yunani, abjadnya Yunani. Lanjut, Ki. Nah, itu juga gini Mas Ruben, maksudnya kan gue kan takut ya. Itu baru ketemu cuma satu. Wih, Kita kan nggak tahu kalau misalkan ada lagi yang dikubur di tanah taman belakang Di rumah tandon. gua. Di tandon, iya. itu paling sering itu. di Tandon apa ya? Karena Tandon berhubung- itu toren. Toren, Oh, toren toren. air. Oh, toren Karena kan air. maksudnya itu berhubungan dengan air. Air itu kan kita konsumsi atau kita pakai buat Iya, iya. sehari-hari gitu loh. Aduh, itu Bawa kasur coba cek. Oh, kasur betul, genteng. Aduh. Teras ditanam. uangnya Di Mr. pot Crab di situ balik. Waduh. Semua dicek Kak kalau bisa mah. Aduh, deposito ada. Ya kan namanya diwarisin kan ya Pak. Tolong. Gitu. Tapi maksudnya gini, temen gue ini, dia kan gue kasih lihat foto. Dia juga ini juga salah satu media nih. Dia ngeliat dari foto. Udah gitu dia langsung bisa ngeliat. Oh ya ini mah bokap lo emang nyariin lu. Lo kenapa kak? Ya iyalah orang dia udah nggak ngejaga. Namanya udah nggak ngejaga, kemampuannya berkurang. Kalau nggak bokap lo yang akan jadi sakit-sakitan. Dia harus nyari inang baru. Yang mana? Harus keturunan langsung biasanya. Iya. Dari keluarga langsung. Iya, kalau nggak gue, adik gue kan. Iya. Cuman kayaknya yang dilihat jadi apa? Yang cocok lah ya untuk jadi ini. Iya. Nah, berarti Yang- memang apakah yang ada- mungkin berisi atau kan apa nih? Enggak, jadi Yang ada qualified, potensi, harus yang ada qualified. potensi mana nih? Oh ini. mungkin kayak kalau misalkan kita lihat silsilahnya Raja Ratu Inggris ya, The Rightful Got Talent. Heir-nya, ya kan? Tapi Ki, sorry kalau gua potong ya. Hmm. Yang lu tahu dari kecil sampai terjadi lu broken dengan mama papa lu, fisiknya yang gue mau tanya, fisik dari orang misalkan Ada kita ada perubahan yang kah gitu? emang dari dulu nih kelihatannya sehat terus nih om nih, om sehat terus ya, terus tahu sekarang bisa down. Karena apa yang terjadi dari almarhum bokap gue juga begitu. Oh ya? Dia dari dulu, dari gua kecil gue ingat banget bahwa dia tuh nggak pernah sakit, dalam arti sakitnya itu sampai dirawat di rumah sakit. Sampai Nggak gua pernah. nalar ya, sampai gua nalar dalam artian masih SD gitu, masih apa. Justru nyokap gue almarhum. Oh, oke. Nyokap gue udah yatim piatu karena nyokap gue almarhum itu memang punya komorbid dia. Ya kan Komorbid. dari dulu ya kan. Ya, salah satu ibunya penyakit lah ya. Nah, tapi kalau bokap gue almarhum, dia tahu-tahu di terakhir meninggalnya tuh dikasih tahu-tahu udah stadium sekian nih. Iya, jadi tipe-tipe yang kayak nggak dirasa. Tapi dulu nggak pernah sakit, Cak. Dalam artian aku aja yang kadang-kadang ringkih, sering dari dulu tuh kamu harus sehat fisik. Jadi dia memang mendoktrin aku tuh memang untuk hidup sehat untuk apa. Tapi tahu-tahu dia begitu, walaupun ya dia nggak sehat-sehat juga pola hidupnya, dia juga ngerokok atau apa. Tapi dari pola hidup, makan, olahraga, mindset, pikiran bagus. Tapi tahu-tahu sudah drop Sakit. dan Itu yang gue takutin karena maksudnya gini, dari terakhir gue lihat foto bokap gue sehat walafiat, segar bugar, tambah ganteng malah. Gitu kayak maksudnya. anaknya. Mau kak? Oh enggak ya? Dia namanya saya. Ini gimana nih? Ma? Salah ya? Tawarin. Oh bukan. Nyari mama baru ya. Aduh. Ini. Tolong dikat ya. Dikat itu kata-kata itu dikat. Tapi aku mau nanya nih, tapi sampai sekarang bokapnya kakak itu masih ada ya?
Masih. Sempet penasaran nggak sih pengen tahu kabarnya atau sekedar pengen ketemu lagi gitu? Sejauh ini Enggak. mungkin atas kuasa Tuhan nggak pernah ketemu aja caranya. Karena gini maksudnya, ada kalanya ini mungkin nyambung sama nalarnya aku juga ya, maksudnya pernah ngomong sama ibu sama mama, mah kalau misalkan nanti aku punya calon dan terus nikah, kayaknya mesti ketemu sama bapak. Ya. Ngapain? Kata mama gitu. Mungkin begini kan nyuwun sewu dulu mah, apa segala macam, maksudnya minta izin apa. Makin kesini pemikiran tersebut pun hilang karena kita selalu dikasih lihat lagi, misalkan informasi dari orang-orang lain. Contoh misalkan dari tukang salon langganan nyokap gue, ternyata tukang salonnya itu ngelihat bokap gue lagi pergi sama siapa, yang mana perempuan juga. Masih aja begitu. Nah itu loh. Jadi kayak atas kuasa Tuhan, gue sampai sekarang masih belum diketemukan dan kita belum menyampai benang merah nih, karena tahun 2022 gue decide dan gue putuskan untuk keluar dari rumah dan benar-benar mengakhiri komunikasi gue Hubungan sama itu ya. bokap. Entah Terus kenapa. silaturahim ya. Iya, memang sih silaturahmi ini jadi berhenti ya, gitu. Tapi gue harap sih, karena apa? Feel-nya nggak enak, gitu. Tiap kali gue mikirin bokap, berasa kayak ada satu hal atau satu pemikiran lain di mana Kayak orang masih lain tuh ngeganjel ya, ada nggak sih? mending ngeganjel. Pernah ngerasain punya gut feeling kalau lagi diomongin orang nggak? Oh Iya sih, kayak udah feeling tertentu yang udah nolak gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Kayak tiba-tiba ntar badan langsung nggak enak, pegel. Ini gue udah 2 minggu leher gue sakit. kolesterol lu. Kolesterol. Ya mungkin sih ya. Makan apa ya? Iya, udah masuk Tadi 30 habis gua makan dulu. rendang. Gua juga dulu awal-awal 30 ya begitu. Kita mau Kolesterol. jompo pas rumah. Nah, jadi mungkin gini ya, orang mungkin berpikir juga kalau misalkan barang-barang itu ada barang itu, tapi terus bokap nyokap gue tetap cerai gitu ya. Nggak mempan dong. Oh. Ya, gini. Sebetulnya kuat nggak kuatnya itu ya balik lagi kayak pertanyaan gue waktu di episode lalu, Mas. Lah gue kalau misalnya mau beli itu sama siapa? Emang ada orang pinter yang jago apa segala macam. Tapi gue rasa gue bersyukur dapat tetap dilindungin atas kuasa Tuhan dan doa. Jadi iya, gue sholatnya juga gue jaga. Dibanding dari episode kemarin gue udah jaga BTW ya. Gitu. Nah, gitu. Jaga doang sholatnya, tari jaga doang. Itu lu jangan pesimis sama gue. Iya, jangan dibikin down dong. Harus disemangatin. Nah, udah memperbaiki itu. Jadi maksudnya kalau misalkan lu punya kuasa yang jauh lebih baik dari Tuhan, siapapun yang lu percaya, ya buat apa lu masih nyari dari perintilan kayak gitu? Betul. Yang mana ujung-ujungnya Dipelorotin lu. minta tumbal. Minta Iya. tumbal, udah minta tumbal dipelorotin sama praktisinya. Iya. Iya kan? Yang rugi kan jadinya bukan jadi di keluarga sendiri kan yang Iya, rugi. itu. Mm-mm. Entahlah, mungkin kalau misalnya ada orang yang berpikiran juga kalau ya nggak mempan berarti mesti cari lagi yang bagus. Nggak juga sih. Nggak, lu yakin dan percaya kalau misalkan lu punya Tuhan aja sih. Iya. Kemampuan Punya kita potensi. percaya aja lah ya. diri. Iya, susah Intinya amat. mah kalau misalnya mau kaya mah ya udah Ya berusaha kerja. LinkedIn. Ya normal aja lah. Jangan korupsi ya. Iya, jangan korupsi. 19.000 lapangan. Padel. Lu Iya, enggak. Padel. Sorry, Lapangan Padel. Iya. Oh iya. Iya Dinda Kanda ya. Iya. Saya suka. Saya suka. Kerja katanya kerja Berarti nyata. intinya bahwa yang menjadi permasalahan dari keluarga Angki, bukannya kita juga mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf ya. Kita bukan ngejudge ya. bukan ngejudge saja, tapi Tidak bukan berniat mau menyinggung ember siapapun di sini. atau ember atau membuka tabir ataupun masalah keluarga daripada orang tua rekan saya ini pemirsa podcast, bahwa
di setiap keluarga pasti punya masalah. Iya. Bahkan pribadi di keluarga itu punya masalah. Betul. Namun yakinlah, percaya dirilah bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya, dan harus percaya diri. Mungkin mohon maaf, lagi-lagi gue bukan ustadz ataupun praktisi agama ya, maaf mulu. bahwa kita itu memang diciptakan sebenarnya punya mindset dalam diri kita bahwa kita harus yakin apa yang Tuhan sudah berikan ke kita. Mungkin orang-orang yang mempunyai, mohon maaf ya, tekbal ataupun apa-apa, hanya mungkin kurang percaya diri dan sugesti. Walaupun ada juga Allah memberikan gift, Tuhan memberikan gift ke kita. Itu pasti. Seperti siapa? Nabi dan Rasul. Mukjizat. Mukjizat, kan? betul. Dan kalau itu extraordinary tuh, gitu kan? Pokoknya intinya bahwa apa yang diceritakan oleh Angki ini buat pelajaran buat pemirsa di rumah, bahwa kita harus hati-hati juga dalam berucap, bertindak, sehingga kita tidak boleh juga mengambil kesimpulan bahwa kita itu jadi seorang yang nggak percaya diri, sehingga kita pergi kemana ya syukurlah kita punya circle yang lempeng ya, sehingga membuat kita tuh tidak larut ke dalam Aliran sesat lah betul ibaratnya. ataupun hal-hal yang seperti itu. Oke. Seru banget. Pokoknya seru banget loh, cerita Mas Angki kita, ceritanya. tapi waktu Makasih juga yang banget. udah bisa menutup kita ya. Nggak Iya dalam sih. artian waktu kita singkat untuk kita mau bahas ini, sebenarnya banyak yang mau kita kulik lagi. Iya. Angki Banyak ya. banget yang harus dibahas di sini. Iya, tapi kita ya nextnya kita insya Allah kalau Angki nggak kapok, kita Iya. mau undang lagi ke kemana nih? Ke studio mana? Studio Lanos. Lanos. Iya. Mas Rupin tuh kalau misalkan mau ngundang gue tuh ngomong aja langsung. Iya, jangan dadakan juga ya. Bukan jangan Ki bantuin gue di studio. Loh, studionya kan komplit. Studio mana? Lanos. Gitu. Ya intinya kalau pesan dari gue, please komunikasiin sih kalau misalnya punya masalah ya. Iya, betul. Ke psikolog kan murah sekarang 250.000. Iya. Betul. Benar. Dan Kalau sama orang yang terpercaya. iya. Kalau enggak cerita sama kita aja daripada Atau cerita sama audiens juga Hati-hati. bisa kok. Iya. Episode berapa lagi? Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke. Sebelumnya itu juga kita mau ingetin kepada pemirsa podcast semua juga, untuk mendukung channel ini lebih baik ke depannya, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe juga. Kita juga punya media sosial lainnya di Instagram dan TikTok di bawah ini, juga dibantu juga untuk nambahin followersnya. Betul. Dan bagi yang punya cerita, bagi yang punya video, dan kita mau undang ke sini, coba via email. Mau kita bacain ceritanya boleh. Boleh Ya kan? banget. Mau Anda sendiri, teman-teman sendiri, pemirsa sendiri mau datang ke sini seperti rekan saya Angki, monggo Daftar silakan. aja, pokoknya kita terima semua kok. Nanti kita mohon bantuannya juga untuk yuk ramein channel ini. Mau cerita misteri, mau cerita konspirasi, cerita apa, silahkan. Dan juga yang mau masangin iklan, Bener banget kok. Kita terbuka kok untuk semua iklan yang mau endorse, kita juga boleh banget. Pokoknya semua cerita masukan Iya. kalian tuh ngebangun kita kok. kita juga bisa di endorse nih ke ini lain, ataupun kita UMKM lah, kita juga masuknya kan ke UMKM. Bener. Mau endorse makanan, minuman ataupun brand-brand Retail tertentu apapun boleh. silakan kita terima, karena masih kosong juga no TV placement di belakang, nggak ada yang looping. Maka harusnya kan di sini ada table ya, ada apa malah pala orang Ini ini. maksudnya TV-nya masih tertutup, ini Masih belum ada yang tertutup. masuk. Nanti kalau udah ada kita set belakang ada TV, ada produk gitu. By the way, studionya aman banget nih. Ya, aman Iya. banget. Lagi-lagi jangan lupa kalau mau nyewa untuk syuting podcast, Betul. seminar ataupun meeting, bisa langsung di Lanos Studio. Lokasinya di Bintaro. Silakan Tangsel. cek IG-nya. Oke. Terima kasih buat Angki. Thank you. Ya, Thank you. sorry Kita. jangan kapok. banyak. Ya. Jangan Nanti sungkan-sungkan, di Mas off-air Ruben. kita ngobrol lagi lah. Ya, Ayo. seru kan? Iya kan? Di off-air kita ngobrol lagi. Sebelah kiri gua Gua Tari. dan Ica. pamit undur diri. Bye-bye. Selamat malam, terima kasih. Bye-bye. Kamu cari studio podcast Lanos Media Studio, solusinya. For more info, kontak di bawah sini.